Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita pada Allah yang telah melimpahkan begitu banyak nikmat dan karunia-Nya kepada kita, nikmat iman Islam, nikmat sehat dan sempat, sehingga kita malam ini masih mendapatkan kesempatan untuk bisa bermajelis dalam rangka memahami, merenungkan ayat-ayat Allah, sunnah Rasulullah SAW yang mungkin bulan lalu kita off ya. Bapak Ibu sekalian, malam ini walaupun tadi saya ditanya temanya apa kemarin ya, udah tetap Riyadhus Shalihin, tapi malam ini saya ingin menyampaikan satu tema pembahasan yang tentu sangat memiliki korelasi relevansi dengan situasi saat ini, baik secara lokal maupun secara regional juga internasional. Ya, satu, secara lokal kita punya momentum Hari Kemerdekaan tanggal 17 Agustus 2021 yang secara hitungan kalender berarti kita menganggap atau merasa sudah merdeka selama 76 tahun. Sebuah usia kalau manusia itu cukup rentah gitu kan. Tapi untuk sejarah kemerdekaan sebuah bangsa tentu parameternya bukan sekedar berapa tahun. Yang kedua, momentum bahwa kita juga di tahun baru Hijriyah. Bahkan saat ini kita masuk pada ayyamillah, hari-hari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Fadzakirhum bi ayyamillah." Berilah mereka peringatan dengan hari-hari Allah. Apa itu hari-hari Allah? Banyak. Hari-hari Allah itu adalah hari-hari yang diagungkan. Hari-hari yang diagungkan di dalam Al-Qur'an, hari-hari yang dalam sejarah umat Islam memiliki peristiwa yang cukup penting, termasuk diantaranya adalah 9 dan 10 Muharram. Ya. Kemudian ini juga berbicara tentang bagaimana Muharram yang merupakan hijrah. Dalam sejarah kita membaca ataupun mengetahui begitu banyak peristiwa penting yang bisa dijadikan sebagai ibrah. Ya. Maka ini banyak korelasi yang kemudian kita ingin ambil titik temunya ya, yang kemudian pertanyaannya apa yang bisa kita lakukan ya buat kebaikan diri kita, keluarga kita, lingkungan kita dan bangsa kita. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang kemerdekaan, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan selama mereka ini tidak memberikan ketundukannya kepada Allah, maka mereka tidak akan merdeka. Jadi hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya adalah manusia hanya menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau tidak, dia masuk dalam kelompok afara'aita manittakhadha ilahahu hawah. Apakah engkau tidak memperhatikan orang-orang yang diperbudak oleh hawa nafsunya? Jadi pada saat dia keluar dari ketundukan ketaatan kepada Allah, hakikatnya dia sedang diperbudak oleh hawa nafsunya. Ya. Boleh jadi juga dia tidak diperbudak oleh hawa nafsu, dia ingin taat, tapi kemudian dia ditertekan oleh situasi dan kondisi sehingga dia tidak bisa taat kepada Allah. Berarti dia sedang diperbudak oleh benda ataupun hal-hal lain selain Allah Subhanahu wa taala.
Adapun pada saat dia memperbudak dirinya hanya untuk Allah, itulah hakikat kemerdekaan yang sesungguhnya. Kenapa? Karena setiap perbudakan yang selain Allah Subhanahu wa taala, maka sebenarnya itu ditujukan untuk kepentingan yang memperbudak. Sementara pada saat kita menghambakan diri kepada Allah, sebenarnya Allah tidak butuh dengan kita. Ya, saya punya karyawan, dia saya gaji, dia saya suruh ini, saya suruh itu dan sebagainya. Untuk kepentingan apa coba? Ya untuk kepentingan saya. Kira-kira begitu. Ya, orang punya pembantu, orang punya anak buah, orang punya bawahan, semua pada level bahwa mereka dibayar, digaji, diminta untuk bekerja, maka itu pasti untuk kepentingan orang yang mempekerjakan. Berbeda dengan Allah Subhanahu wa taala, pada saat Allah menyuruh kita untuk beribadah kepadanya, sebenarnya Allah tidak pernah butuh sama sekali dengan ibadah kita. Ya, saat kita kemudian mengangkat tangan bertakbir, saat kita berpuasa, membaca Quran, berzikir, berdoa, itu semuanya yang membutuhkan adalah manusia. Ya. Nah, disinilah hakikatnya orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bukan menjadi budak yang hina, justru dia mulia karena sebenarnya dia sedang memikirkan kepentingan dirinya, kebaikan dirinya, bukan hanya di dunia tetapi juga di akhirat. Dalam sebuah riwayat disebutkan seandainya seluruh manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, anggaplah kualitas imannya itu seperti Rasulullah SAW dan para sahabat Nabi SAW, maka tidak secuil pun keimanan seluruh manusia tadi menambah kemuliaan dan keagungan atau kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kan lain cerita kalau Anda bekerja kepada saya, sehari nggak masuk, aset saya mungkin berkurang lah gitu ya. Karena harusnya produksinya itu 100, jadi tinggal 50 gara-gara satu karyawan nggak masuk. Ya, kalau Anda masuk, aset saya bertambah, gitu kan? Ya, kalau pengajian ini ada yang nggak datang, wah saya merasa gimana nggak ada yang datang sama sekali. Kalau banyak, ada perasaan bahwa kita mulia. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak demikian. Andai kata seluruh makhluk dari sejak Nabi Adam sampai kiamat semua kualitas ibadahnya seperti Rasulullah dan para sahabat, itu tidak menambah secuil pun keagungan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana andai kata makhluk yang bernama manusia itu bejatnya seperti Namrud dan Fir'aun atau Abu Jahal, itu tidak mengurangi secuil pun kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari sini kita tahu bahwa menghambakan diri kepada Allah, inilah hakikat daripada kemerdekaan, karena kita merdeka untuk menentukan kebahagiaan kita dunia dan akhirat. Ya, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka berbicara tentang kemerdekaan ini, kita perlu mengacu melihat seperti apa kemerdekaan yang dirasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lawan merdeka itu berarti dipasung, diperbudak, terikat, kira-kira begitu. Dan berbicara tentang perbudakan, maka sudah ada jauh sebelum Rasulullah SAW diutus. Istri dari istri dari Nabi Ibrahim alaihissalam, ibunda Hajar, itu adalah budak. Ya. Kemudian di masa Fir'aun, kita juga tahu bagaimana perbudakan kepada Bani Israel. Sampai di zaman Rasulullah SAW, budak itu adalah sebuah keniscayaan, bagian daripada kehidupan sosial yang tak terpisahkan. Maka ketika Islam datang, walaupun perbudakan itu tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, tetapi secara sosial pada masa itu adalah sebuah keniscayaan. Ya, dimana apa? Ya, nggak bisa ditolak. Ini realita. Maka hadirnya syariat Islam tidak menghapuskan perbudakan secara total. Yang ada bagaimana? Yang ada adalah menjadikan pembebasan budak sebagai bagian daripada kafaroh atas sejumlah dosa dan kesalahan, maupun tanpa dosa dan kesalahan yang itu akan mendapatkan pahala besar, sehingga proses pembebasan itu berlangsung secara perlahan. Ya. Jadi orang zaman dulu Pak punya budak,
itu seperti punya motor, punya mobil, punya onta, punya kuda. Kira-kira adil nggak syariat Islam kalau misalnya ini tiba-tiba ada syariat Islam yang bunyinya, wahai manusia, kalian nggak boleh punya mobil, nggak boleh punya motor. Kira-kira zalim nggak syariat itu? Zalim banget gitu ya. Nah, sama kalau ada syariat yang berbunyi, turun ayat berbunyi bebaskan semua budak, di mana saat itu budak adalah sebuah keniscayaan, itu zalim sekali, baik kepada tuannya yang sah memiliki, ya, maupun kepada budaknya yang tiba-tiba jadi gelandangan tanpa ada tempat bernaung. Maka proses pembebasannya dalam Islam itu secara perlahan. Nah, kita lihat bagaimana hakikat perbudakan. Paling tidak contoh yang terjadi pada sosok Bilal ini bisa memberikan gambaran, ya, bagaimana Islam datang betul-betul memberikan kebebasan yang sesungguhnya. Ya, saat Bilal dibelenggu, saat Bilal diikat, saat Bilal kemudian ditindih dengan batu panas yang besar, akhirnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu mendatangi Umayyah bin Khalaf, menawar berapa harga yang diinginkan, terjadi kesepakatan, lalu dibayarlah itu. Para sahabat datang berbondong-bondong menemui Bilal, ya. Lalu mereka mengucapkan tahniah, selamat Bilal, kamu sudah merdeka sekarang, kamu sudah tidak lagi jadi budak. Apa kata Bilal? Bilal mengatakan, demi Allah, sejak aku mengucapkan 2 kalimat syahadat, maka sejak saat itu aku sudah merasa merdeka. Ya. Jadi sebelum Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat, kalau dalam narasi film Bilal itu digambarkan bagaimana Umayyah bin Khalaf menyuruh Bilal untuk mengambil apel yang kemudian Bilal dihajar habis-habisan. Lalu kemudian Bilal ditanya, apa bedanya kamu dengan apel ini? Kata Bilal, nggak ada bedanya Tuan, apel ini milikmu, aku juga milikmu. Sampai akhirnya Bilal mendapatkan doktrin tentang kesetaraan manusia dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Maka ketika Bilal mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya, dia merasa bahwa tak ada perbedaan antara majikan, ya, dengan seorang budak, ya, ketika dia memang memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jamaah yang dirahmati Allah, ini juga agak mirip seperti ceritanya Rib'i bin Amir pada saat diminta untuk menemui Rustum sebelum kemudian nanti terjadi perang, ya, perang Persia. Maka Rustum bertanya, kamu tuh kesini mau apa? Rib'i bin Amir kemudian menunjukkan sebuah jawaban yang membuat Rustum maupun para pengawal-pengawalnya itu mati kutu. Ya, Rib'i mengatakan, kami datang kemari, ji'na li'ihrajin nas min ibadatil ibadi ila ibadati rabbil ibad. Kami datang kemari untuk membebaskan manusia dari persembahan kepada sesama menuju penyembahan kepada Allah Sang Pencipta. Ji'na li'ihrajin nas min doyyikid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Kami datang kemari untuk mengeluarkan manusia dari kesempitan dunia menuju ke keluasan dunia dan akhirat. Ketika orang berpikirnya orientasinya akhirat, hidupnya menjadi sangat luas sekali. Ya. Wajibna li'ihrajin nas, ya, min juril adyan ila adlil Islam. Kami datang kemari untuk mengeluarkan manusia dari kezoliman agama-agama buatan mereka menuju keadilan Islam semata. Ini 3 jawaban yang membuat para pengawal Rustum ini merasa sadar bahwa selama ini yang terjadi mereka kayak menyembah Rustum. Ya, rakyat Persia hanya menjadi budaknya manusia. Ya, mereka begitu sempit pandangannya terhadap kehidupan karena berorientasi hanya kepada dunia. Mereka merasa bahwa agama buatan manusia betul-betul kezaliman. Ya, karena pasti agama itu dipakai buat kepentingan si pembuatnya. Berbeda dengan agama Allah, dibuat untuk kepentingan manusia, walaupun simbolnya seakan-akan menyembah Allah Subhanahu wa taala. Bukan seakan-akan, simbolnya adalah menyembah Allah, tetapi bukan Allah yang membutuhkan. Tapi kalau raja bikin peraturan, raja bikin undang-undang, bikin kebijakan dan sebagainya, maka bisa dipastikan ketika itu tidak selaras dengan syariat Islam,
pasti untuk kepentingan si pembuat tadi. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini momentum kemerdekaan kalau dilihat dari kacamata bagaimana para salaf memandang, mereka punya sebuah parameter bahwa hakikat kemerdekaan adalah manakala mereka memberikan pengabdiannya hanya kepada Allah semata. Ya,